Salam damai, Shalom. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 20 dengan judul perikop permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anaknya Zebedius ini, Yakobus dan Yohanes. Ibunya ini tidak tahu ya. Ibu, mungkin yang meminta itu anak-anaknya, bisa juga ibunya ya. Yang diminta adalah apa? Duduk sebelah kanan Yesus dan sebelah kirinya juga ya. Artinya satu tahta. Padahal Yesus sendiri akan duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya satu tahta dengan Bapa. Jadi Bapa dan Yesus satu ya. Walaupun kita juga akan bersatu di dalam surga, tetapi tetap ada hierarki, dan yang memimpin nanti di kerajaan surga itu sudah ditentukan oleh Bapa. Kita tidak bisa seperti sekarang ini ya, maju menjadi caleg, menjadi capres, cawapres, nyalek, calon legislatif. Kita maju nyalon. Di surga nanti tidak, itu kita tidak maju nyalon ya. Itu sudah ditetapkan oleh Bapa Pencipta langit dan bumi, Bapa dan Yesus ya. Karena Bapa dan Yesus satu. Jadi ibu dari Yakobus dan Yohanes ini sudah seperti memberikan sebuah penjelasan juga secara tidak langsung bahwa duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus, artinya ingin menjadi penguasa. Ya, seperti dunia kita ini kan banyak orang ingin berkuasa. Gak usah berkuasa lah, ingin menang. Apa-apa ingin menang, ingin dulu-duluan, ingin nomor 1, ingin yang paling hebat, paling menang, paling kuasa, paling bergengsi, paling berwibawa. Itu makanya ada istilah jaga image, jaim, jaga image, menjaga image ya, image-nya supaya berkuasa, berwibawa, menjaga image. Beda dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak jaga image ya. Mau turun ke bawah, mau melayani. Makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu ya.
Ini tidak seperti dengan penguasa-penguasa sekarang ini ya, bahwa bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah yang memerintah rakyatnya menjalankan kuasa mereka dengan keras, dengan tangan besi. Beda dengan kamu. Kamu tidak demikian ya. Bagi kamu, kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah itu. Jadi nanti kalau kita ingin menjadi terkenal di dunia ini, kita harus menjadi yang tidak terkenal, menjadi hamba, menjadi pelayan. Lihat ini, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, tidak hanya melayani, tetapi yang lebih hebat lagi ini, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk orang yang ditebus, bagi banyak orang. Jadi tidak semua orang ya. Kenapa bagi banyak orang? Karena semua ditawarkan tetapi tidak semua dipilih. Semua diundang tetapi tidak banyak yang dipilih. Jadi tebusan. Ya, kita ini pengikut Yesus ini, kita sudah ditebus ya. Cukup banyak. Untuk itu kita jaga. Kita jaga keselamatan kita yang sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, kita jaga. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan kita ya, dengan meninggalkan Yesus ya. Meninggalkan Yesus itu seperti kehilangan tiket ya. Sudah dapat tiket tuh kita tinggal berjaga-jaga ya. Tinggal mendengarkan pengumuman ya. Istilahnya kita sudah punya tiket, udah sampai di bandara, stasiun, atau di airport, kita sudah masuk ruang tunggu ya. Kita tinggal menunggu. Menunggu apa? Menunggu panggilan hidup kita kembali kepada surga. Kita sudah di ruang tunggu itu sudah senang ya. Orang lain yang tidak mendapatkan atau belum mendapat tiket itu masih di luar ya, di airport, di bandara, di stasiun, mencari-cari tiket ya. Ya, khususnya kan ketika ada musim mudik itu, banyak orang yang nggak dapat tiket ya, akhirnya mencari calo. Bahkan ada calo yang menipu juga ya. Kalaupun dapat tiket tuh harganya mahal sekali ya. Jadi kita sudah mendapat tiket tuh harus jaga keselamatan itu ya. Dengan apa? Dengan mendengarkan suara Tuhan Yesus, panggilan Tuhan Yesus, berjaga-jaga. Sebab kalau saatnya kita harus boarding, harus boarding itu artinya masuk ke pesawat, tapi kita tidak ada di tempat, kita asik dengan urusan duniawi, kita asik belanja, shopping di bandara, lupa mendengarkan panggilan boarding. Wah, kita ketinggalan ya, itu rugi ya. Jadi orang Kristen itu yang sudah ditebus Tuhan harus tetap berjaga-jaga juga ya. Layaknya orang yang sudah siap ingin boarding, harus berjaga-jaga. Jangan sampai hidup kita ini penuh dengan dosa, jatuh dalam dosa, sibuk ngurusi duniawi. Sebab nanti kalau kita dipanggil, kita dalam tidak keadaan siap, kita ketinggalannya. Kita dipanggil harus kita dalam keadaan bersih. Itu yang disebut dengan berjaga-jaga. Jadi Yesus memberitahukan, Yesus sendiri melayani. Masa kita ingin dilayani ya? Ya kita harus saling melayani. Kita melayani, orang lain juga melayani kita. Jadi saling melayani. Orang yang melayani itu akan menjadi tuan. Kan hamba itu melayani tuannya ya. Jadi artinya ini wujud rendah hati, melayani. Kita bisa lihat banyak orang-orang di dunia ini kan yang tidak mau melayani ya, gengsi ya, maunya dilayani ya. Tidak ada kontribusi ya, tidak ada sumbangsih. Jadi kita harus mau melayani. Melayani itu wujud dari rendah hati. Barang siapa yang ingin yang menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu, menjadi yang terkecil. Nah, justru yang terkecil itu di dunia ini nanti akan terbesar di kerajaan surga. Jadi beda memang sistem pemerintahan dunia ini dan sistem pemerintahan di surga nanti.
orang-orang di dunia ini yang ikhlas melayani, jujur, tidak suka korupsi, tidak mau korupsi, tidak mau menindas orang, jujur melayani, menolong, tidak cari muka, tidak cari gengsi, tidak cari wibawa, tidak cari kuasa, tidak cari menang-menangan. Itu nanti di surga yang menang, yang menjadi nomor 1, nomor 2, 3 dan seterusnya lah. Pokoknya yang golongan terbesar. Jadi sistem pemerintahan dunia ini dan sistem pemerintahan surgawi nanti beda. Ini murid-murid yang lain marah ya, karena Yakobus dan Yohanes minta mendapatkan posisi, marah ke 10 murid yang lain. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.